Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Solihin di channel Nihil OHS. Iya kan kawan, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi menyajikan konten-konten menarik untuk kawan-kawan semua. Dan bagi kawan-kawan sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan atas kesediaannya selalu menonton video dari channel Nihil OHS. Semoga hidupnya tambah bermanfaat dan barokah. Hehehe. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu membuat angsuran pinjaman dengan metode bunga tetap ya. Ya nantinya disusul dengan metode bunga menurun dan kemudian disusul lagi dengan video metode bunga efektif ya. Berkaitan dengan bunga, silahkan jangan dikait-kaitan dengan perdebatan ya, jangan didebatkan tentang hukum bunga. Yang jelas di sini saya berbagi sebuah ilmu saja ya. Silahkan diterapkan bagi yang menerapkan dan jangan diterapkan jika tidak akan menerapkan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi saya punya ini tabel ya, bulan ke ya, ini berarti angsurannya ya. Kemudian tanggal, pokok pinjaman, cicilan pokok pinjaman, bunga, angsuran per bulan, saldo pokok pinjaman. Nah, di sini ada bunga bunga pinjaman per periode sebesar 30% ini misalnya ya. Nanti silahkan diubah sendiri. Kemudian jangka waktu pinjaman, pokok pinjaman, tanggal pinjaman awal. Nah, yang pertama di sini kita buat sebuah rank ya. Ranknya kita kasih dengan nama bunga ya. Kita kasih dengan nama bunga ini ya. Kemudian di sini kita beri nama jangka waktu ya. Kita beri nama jangka waktu. Kemudian ini adalah pokok pinjaman ya, pokok pinjaman. Kemudian di sini tanggal pinjaman ya. Kemudian di sini ini total bunga ya, total bunga atau total marginnya di sini dari selama 12 bulan misalnya nanti ya. Ini kan belum ya. Jadi nanti saya copy paste saja ke bawah. Jadi sengaja metode ini saya buat terlebih dahulu karena agak lama ya. Karena agak lama di sini nanti saya terangkan saja. Kemudian ayo kita buat rumusnya. Di sel B10 kita tuliskan tuh ya, logikanya seperti itu. If E5 jika E5 kurang dari 0 maka kosong ya, maka blank. Kemudian jika lebih dari 0 maka kita tulis 1. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi, jika if E5 sama dengan 0 maka kosong ya, maka nggak ada isinya sama sekali. Dan jika lebih dari 0 maka B10 isinya 1. Oke. Kemudian kita buat di B11 rumusnya seperti ini. Jika B10, mana B10 ini ya, jika B10 berarti sel di atasnya, jika B10 sama dengan kosong ya, blank ya, saya masukkan blank saja, maka blank. Namun jika jangka waktunya lebih dari B10, jika jangka waktu ini ya, jangka waktu ini 12 ya, jika jangka waktu ini lebih dari B10 maka ditambah B10 di plus 1 ya, seperti itu. Oke ya. Coba saya di sini saya kasih angka 1, maka di sini nanti akan menjadi 0 ya, maka menjadi blank. Oke, saya tulis 1. Oke, kita klik. Nah, ya, blank ya. Nggak ada isinya sama sekali. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Di sini masih 12. Rumusnya seperti ini. Jika B10 blank, maka blank juga ya, maka di sini blank. Jika di sini nggak ada, maka di sini nggak ada. Atau jika jangka waktu ini ya, lebih dari B10, lebih dari 1, maka
B10 ditambah 1. Atau jika enggak, makanya blank. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini C10. Jika B10, nah jadi B ini, kolom B ini selalu jadikan acuan ya. Selalu jadikan acuan. Kemudian jika B10 sama dengan blank, maka blank. Jika B10 lebih dari ada isinya, maksudnya ya ada isinya, maka E7 ya. Maka E7. Maka E7 ini ya. Tanggal pinjaman. Tanggal pinjaman. Saya ganti saja E7 ini ganti tanggal pinjaman. Nah, seperti itu ya. Kemudian di B11, di C11, jika B11 ya di sebelah kirinya, jika B11 blank maka blank. Edet ya. Edet berarti akhir tanggal berapa, pasti setiap bulan tanggal 10 ya. Kemudian E7 ini atau tanggal ya, tapi di sini kita kasih tanda dolar ya, kita kasih tanda dolar. Kemudian B10 ya, B10 kita klik seperti itu ya. Maka di sini dari 10 bulan 12 2020 di sini sudah bulan 10 tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Kemudian di sini jika B10 sama dengan blank maka blank. Jika tidak maka E6 atau pokok pinjaman ya. Kemudian di sini cicilan pinjaman. Cicilan pinjaman jika B10 kosong ya, jika B10 blank maka blank. Pokok pinjaman jika tidak kosong maka pokok pinjaman dibagi jangka waktu pinjaman ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian bunga. Bunga ini ya, if error. Ini saya kasih if error karena apa? Jika di sini nggak dikasih if error, makanya nanti di sini akan terjadi seperti halnya error itu ya, error misalnya gini. Nah seperti itu biasanya, seperti itu ya, atau apalah biasanya kode errornya. Oke, jika B10 sama dengan blank maka blank tetap ya, acuannya B. Pokok pinjaman nih ya dikali bunga 30% dibagi jangka waktu. Ingat dalam kurung buka kurung dan tutup kurungnya perlu dipahami ya. Jika buka kurung tutup kurungnya tidak pas maka di sini akan rancu. Oke, kita klik OK. Kemudian angsuran pinjaman. Jika B10 sama dengan blank maka blank. Jika tidak E10 ditambah F10. Ini ditambah ini ya. Kemudian saldo pinjaman, jika B10 sama dengan blank maka blank ya. Jika tidak blank maka D10 ini dikurang E10 ya, seperti itu. Silakan nanti dipahami secara pribadi saja ya. Di sini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena terbatas oleh durasi video ya. Kemudian di sini ya ini di sini sudah 12 maka di sini saya copy paste saja ya. Kita blok sampai 12. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Kita ganti 5. Maka di sini nah ya sampai 5 bulan saja. Atau kita ganti 8 sampai 8 bulan ya. Kemudian jika kita ganti 12 maka seperti ini ya. Bisa di copy paste sampai berapapun ya. Bisa di copy paste sampai berapapun. Bisa sampai 24 bulan
atau 2 tahun, bisa 36 bulan, 3 tahun, atau 48 bulan, berarti 4 tahun ya. Seperti itu. Silakan filenya di-download di bawah deskripsi ya. Linknya ada di sana. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya ya. Setelah ini ada metode bunga menurun dan ada metode bunga efektif ya. Jadi bunga tetap ini adalah rumus yang paling simpel ya. Nanti jika sudah bunga menurun itu sudah agak rumit lagi, dan apabila nanti sudah bunga efektif itu akan lebih rumit lagi. Makanya disimak videonya baik-baik, jangan di skip-skip ya, agar tidak ada pertanyaan lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.